Coba kita perhatikan ini ya. Tujuan kehidupan manusia di alam semesta. Pernah terpikir nggak untuk apa kita ditaruh ke dunia ini? Satu persatu dilahirkan, yang udah habis waktunya ditarik kembali. Begitu seterusnya sehingga nggak ada orang yang kekal di dunia. Nah, jadi ternyata cuman untuk dibuktikan sabar dan syukur kita oleh Allah. Kalau Allah udah tahu sabar dan syukur kita semana karena Dia yang menciptakan kita. Tapi dibuktikan itu supaya kita menyadari, benar ya Allah, ternyata Engkau uji begitu aja aku udah susah, nggak bisa senang, nggak bisa syukur. Ternyata Engkau uji sedikit aja aku nggak bisa sabar, nggak bisa menerima. Nah, jadi dengan dibuktikan kita menyadari, ruh yang pertama diciptakan adalah ruh atau Nur Muhammad. Dikembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Semua yang ada di alam ruh ini pasti Allah turunkan ke dunia, walaupun sebentar ataupun lama. Kalau yang lama itu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, lama hidupnya. Yang sebentar bayi yang gugur dalam kandungan itu berarti jatah hidupnya sebentar di dunia ini. Sedangkan manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, Allah berfirman, tinggallah kalian di bumi dengan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi hidup di dunia ini kita sudah ditentukan semua jalan hidup kita, kapan lahir, ketemu dengan siapa, bagaimana kisahnya, semua sudah diatur. Sampai kapan, di mana tempat meninggal kita sudah semua. Jadi yang disuruh hidup kita itu dengan senang dalam arti syukur, bukan bersenang-senang. Ya. Ini ada musuh bagi kalian, setan dan iblis. Kalau kalian mengikutinya, tempatnya neraka. Mengikuti setan dan iblis itu yang bagaimana? Yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan itu iblis. Karena Allah berfirman, ingatlah kelebihan di antara kalian. Yang disuruh ingat kelebihan orang. Yang benar itu Allah, jangan kita merasa benar atau membenarkan diri. Kemudian iblis berjanji, ya Allah niscaya akan kami bangkitkan dengan angan mereka. Yang berangan-angan itu iblis. Ini ada kitabku Al-Quran, kalau kalian mengikutinya tempatnya surga. Baca, pahami, laksanakan Al-Quran, tenang, tentram, damai, senang berbagi, ini budaya penduduk surga. Jadi hidup di dunia ini sadar atau tidak sadar kita disekolahkan oleh Allah dan dilatih untuk berbudaya penduduk surga. Sekolahnya itu untuk dapat titelnya muslim, mukmin, takwa. Setiap tingkatan mau naik kelas pasti dapat ujian dulu. Ujiannya adalah rasa. Baik rasa yang tidak menyenangkan maupun rasa yang menyenangkan. Cuma dua aja ujian kita. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan itu disuruh sabar karena tidak menimpa musibah, melainkan salah orang itu sendiri. Salahnya apa? Terikut iblis dalam pikiran. Sehingga ada izin Allah iblis masuk dalam diri kita. Kalau kita ngikuti Al-Quran, nikmat Allah masuk dalam diri kita. Yang disuruh juga cuma dua, doa, usaha. Bahan ujian yang cukup banyak. Suami, istri, anak, tetangga, mertua, harta, jabatan, pekerjaan, adik, kakak, dan sebagainya. Semua ini bahan ujian. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan melalui bahan ujian, ini contohnya gini. Gara-gara si Fulan itu ngomong begitu, dia buat begitu, aku jadi sedih, aku jadi susah. Nampaknya gara-gara orang itu. Tapi ternyata susah dan sedih kita itu karena ada salah kita. Salahnya apa? Terikut iblis dalam diri kita. Sehingga Allah jadikan rasa yang tidak menyenangkan itu. Jadi obatnya kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan melalui bahan ujian, obatnya adalah mohon ampun kepada Allah dengan sabar, sadari kesalahan kita, doakan bahan ujian. Ya Allah, ampunilah dia ngomong begitu, dia berbuat begitu, karena dia nggak menyadari ilmunya baru segitu, sehingga dia diganggu oleh pengganggu. Ya Allah, ampunilah dia. Jadi doakan dengan doa yang baik, karena apa? Apa yang kita doakan kepada orang lain tanpa diketahuinya, maka itu akan kembali untuk kita lebih dulu. Semakin berat yang kita rasakan dari bahan ujian, maka semakin besar nilainya untuk kita bisa naik kelas ini. Jadi kayak soal di sekolah juga, soal choice, essay. Kalau choice mudah, bisa tebak nilainya sedikit. Kalau essay harus dipikir dulu, ditulis lagi, nilainya lebih banyak.
Ini begitu juga dengan ujian yang terjadi. Jadi kita nggak perlu menyalahkan siapapun karena semua sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang menyenangkan, ini disuruh syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau berikan rasa yang menyenangkan. Ya Allah, berilah keberkahan. Terima kasih kepada Allah dulu, baru kepada yang dilalui. Jadi setelah kehidupan ini baru jelas amal kita berat yang kanan atau yang kiri. Kalau berat yang sebelah kanan, ini orang yang mampu berbudaya penduduk surga. Saling menyenangkan, saling menghargai, saling berbagi. Apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah layak letaknya di surga. Sedangkan orang yang berbudaya penduduk neraka saling menyalahkan, saling bantah, saling melaknat. Walaupun dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap dibakar dulu dalam neraka. Jadi seterusnya kita akan mengalami proses yang lanjutan adalah kematian. Untuk menjadi sebab mengantarkan kita ke alam berikutnya, itu alam barzah. Di alam barzah ini yang kita bawa cuman amal. Apakah amal baik ataupun amal buruk. Kalau amal baik yang kita bawa akan datang kepada orang yang meninggal, itu adalah sosok yang suaranya, rupanya menyenangkan, menggembirakan. Contoh orang yang suka baca Al-Quran, itu akan datang kepadanya, Assalamualaikum, wahai hamba Allah, ini saya Al-Quran yang kamu baca senantiasa karena Allah. Saya siap melayani, saya siap menemanimu selamanya. Jadi yang paling setia itu Al-Quran. Datang lagi amal lain, sholat, sedekah, infak, zakat, kebaikan kita kepada keluarga, kepada tetangga, semuanya melayani kita. Bahkan amal-amal itu ngomong, silakan istirahat dengan tenang, dengan aman. Urusan pertanyaan malaikat itu urusan kami. Jadi kita digembirakan dan dilayani oleh amal kita sendiri. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini yang dikerjakan hanya karena Allah, itu adalah kembali untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sebaliknya kalau amal buruk, ini yang datang adalah sosok yang suaranya, rupanya mengerikan, baunya menjijikkan, gak ada yang betah di sini. Sehingga orang yang di sini minta cepat kiamat, padahal di sana lebih parah lagi. Begitulah kehidupan yang akan datang. Kalau senang-senang sekali, kalau sakit-sakit sekali. Jadi karena apa? Rahmat Allah di dunia ini cuma satu, dibagi untuk semua kehidupan. Sehingga kita bisa berkasih sayang, hewan gak makan anaknya, dari yang satu itu. Sementara yang 99 itu di sisi Allah. Nanti di hari akhir terutama. Di sana balasan itu lebih banyak, lebih kekal. Jadi karena kita menuju kepada kemenangan yang abadi, itu memang jalannya menanjak. Kayak kita naik 17 Agustus itu ada Panjat Pinang, menanjak licin. Jadi perjuangannya harus keras, harus dengan kekuatan, dengan semangat, istiqomah. Kalau putus asa, jatuh lagi. Jadi walaupun payah, walaupun sulit, karena adanya banyak pengganggu ini yang membuat licin, jadi kita harus dengan keyakinan mohon kepada Allah. Terus kita pelajari bagaimana caranya. Jangan ada istilah putus asa dalam hidup ini untuk mencari ridha Allah. Jadi beginilah kehidupan kita hanya untuk Allah buktikan sabar dan syukur kita. Jadi bisa kita rasakan sekarang di dunia ini tanda-tanda kita ditemani oleh amal baik. Apa yang kita rasakan? Itu tenang, tentram, damai, senang berbagi, tidak menyalahkan siapapun, walaupun perkara yang datang itu tidak menyenangkan. Jadi kalau ujian kadang dikasih rasa yang menyenangkan, itu pun kita bersyukur kepada Allah. Kalau ujian yang tidak menyenangkan juga kita menyadari itu Allah menguji kita melalui orang itu. Jadi tidak menyalahkan siapapun. Sementara yang ditemani dengan amal buruk,
ini tanda-tandanya bisa dirasakan kadang-kadang susah, kadang gelisah, kadang sedih, kadang nampak salah orang, kecewa, beban dan sebagainya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu dalam diri kita, berarti ada amal buruk. Ini wajib kita berobat dan bertobat. Ya. Jadi obat hati itu ya baca Al-Quran, sholat malam, zikir yang banyak, bergaul dengan orang soleh, dan seterusnya, dipelajari aja, ya. Nah ini kalau kita sudah laksanakan, insya Allah kita akan bisa menggapai ini, ya. Mudah-mudahan insya Allah, karena Allah nggak pernah lalai. Allah maha teliti dengan hamba terhadap apa yang terjadi dengan ciptaannya. Apa yang dia ciptakan, tujuannya apa, semua jelas bagi Allah. Jadi kita sir aja, ingat sir, itu sudah. Jadi makanya takut itu kembali kepada tauhid. Takut dan harap hanya kepada Allah. Ya, jadi ini tauhidnya diperkuat, dibenarkan, baca kembali, pahami Asmaul Husna. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Baik, ini aja ya.